بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini di bulan Sya'ban, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semuanya insyaallah. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengulas tentang Sya'ban, ya, tentang keutamaan Sya'ban. Sebelum nanti kita membahas tentang apa amalan yang baik atau yang terbaik kita lakukan di bulan tersebut, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, kita coba sedikit membahas tentang Sya'ban terlebih dahulu. Yang pertama, Sya'ban itu adalah ya, bulan yang diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya. Tentu bulan ini menjadi sangat mulia, walaupun dia tidak termasuk Ashhur al-Hurum atau bulan-bulan yang mulia yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi yang pertama, Rasulullah SAW ya, menjadikan bulan ini sangat spesial. Bulan ini menjadi sangat penentu bagi bulan Ramadan. Ya. Bahkan dalam doa kita seringkali membaca doa, bentuknya atau kalimatnya adalah Allahumma balik nah Ramadan itu di akhir. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa ini sudah sangat populer, ya. Artinya apa? Doa ini tadi redaksinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Walaupun kalau kita telusuri misalkan ya, hadis ini atau bacaan ini, maaf, kita tidak mendapatkan bacaan ini dibacakan oleh Rasulullah misalkan, ya, atau para sahabat misalkan. Ya. Bahkan kalau kita melihat kebiasaan para sahabat sebenarnya, ya, mereka membiasakan untuk membaca membaca doa agar disampaikan ke bulan Ramadan itu semenjak 6 bulan sebelumnya atau bahkan pasca Ramadan ditinggalkan. Namun demikian bukan berarti ya doa ini tidak baik untuk kita baca. Ya. Jadi intinya itu adalah pada kalimat balighna Ramadan, salimna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, maka Sya'ban ini menjadi pintu teman-teman, pintu masuk sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Cara kita memuliakan Sya'ban ini menjadi besar pengaruhnya terhadap Ramadan itu sendiri. Ya, oleh sebab itu manusia terbaik Rasulullah SAW itu memperhatikan sekali dimulai dari Sya'ban ini. Ya, nanti kita akan lihat ya, kenapa begitu luar biasanya ya para sahabat Rasulullah SAW ya memposisikan bulan Sya'ban ini. Itu yang pertama. Ya. Dia adalah bulan ya, yang diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa dinamakan Sya'ban? Ya. Di dalam kitab Fathul Bari misalkan disebutkan Sya'ban atau dinamakan Sya'ban itu ya, sumya Sya'ban
litasha'ubihim fi talabil miyah aw fil gharat ba'da an yakhruj syahrul Rajab al-haram. Dinamakan Sya'ban karena mereka berpencar-pencar mencari air. Ya, jadi orang-orang Arab itu ya, ketika di bulan Sya'ban, jadi nama-nama bulan itu ada nama-nama yang dikondisikan atau dinamai berdasarkan keadaan saat itu. Sama seperti Ramadan misalkan. Kenapa Ramadan disebut dengan kalimat Ramadan? Karena Ramadan itu maknanya adalah panas. Dihubungkan dengan esensi Ramadan sebagai bulan yang dapat menggugurkan dosa, maka Ramadan itu fungsinya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang keluar dari Ramadan, maka dia akan digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Sya'ban ini dulu itu orang-orang Arab itu ya berpencar-pencar mencari air atau berpencar-pencar di gua-gua ya setelah keluar dari bulan Rajab. Nah, maka kemudian kebiasaan yang mereka lakukan itu ya dinamailah sebuah bulan yang disebut dengan Sya'ban. Itu ya. Karena makna Sya'ban tadi ya artinya adalah ya berpencar-pencar gitu ya. Tasya'ub dari kalimat tasya'ub ya. Sya'uba yang artinya berpencar-pencar. Kenapa mereka berpencar-pencar tadi? Fi talabil miyah ya, dalam rangka untuk mencari air. Kemudian teman-teman sekalian ya, hal yang lain ini menjadi kebiasaan di masa itu adalah disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani. Boleh mengatakan dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan. Itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya. Terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Itu bulan Sya'ban. Ini kebiasaan orang-orang dulu itu ketika di bulan Sya'ban mereka ghaflah. Mereka itu lalai. Itu. Ya, padahal tadi saya bilang besoknya atau nanti setelahnya kan bulan Ramadan. Dan orang itu ya samalah kayak kita. Kita besok mau ujian misalkan, contoh ya. Ujian ke Korea. Kita siap-siap nggak? Siap-siap. Kita belajar nggak? Belajar. Kita berusaha untuk memahami nggak? Berusaha untuk memahami. Sama ketika kita mau masuk Ramadan dalam satu bulan yang cukup panjang. Orang puasa Senin Kamis saja itu nggak gampang. Ya. Satu bulan misalkan Senin Kamis itu nggak gampang. Saya sendiri termasuk orang yang agak cukup berat membiasakan tradisi itu misalkan. Ya, malah merasa lebih gampangan ya, membiasakan sholat malam dibanding membiasakan puasa itu sendiri. Panjang waktunya, bukan cuma Senin Kamis. 1 bulan kita disuruh puasa. Maka kalau tidak dipersiapkan secara baik, ini khawatirnya nanti ketika di bulan Ramadan itu nggak ada kualitasnya puasa kita. Gitu. Ya. Nah, ini diingatkan ya, di tradisi sebelumnya ya, masyarakat Arab itu atau kaum muslimin saat itu katakan demikian pada umumnya ya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dzalika syahrun yakfulun nas. Mereka ghaflah, mereka lalai, melakukan hal-hal yang ya, yang kurang manfaat misalkan seperti itu. Ya. Teman-teman sekalian, padahal misalkan di dalam hadis disebutkan ini ya, bahwa ketika di bulan Sya'ban ya, turfa al-amal as-salihah. Nah, ya. Ketika di bulan Sya'ban itu malah sebenarnya amal-amal kebaikan kita tuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan kalau kemudian kita tidak memanfaatkan bulan ini untuk benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari Usamah ya. Qala qultu ya Rasulullah lam araka tasum syahran minasy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Sya'ban. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an bahwasanya dia berkata, ya Rasulullah,
saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan dibanding bulan-bulan yang lain seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasul menjawab, itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya. Terletak antara bulan Rajab dan Ramadan, dan Sya'ban adalah bulan amal-amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala, dan saya suka jika amalku diangkat dalam keadaan saya sedang berpuasa. Kita pernah menyampaikan ya, di antara kebaikan yang melekat pada diri seorang hamba atau seorang mukmin itu adalah salah satunya saat dia melakukan puasa. Makanya Rasulullah melakukan puasa di bulan Sya'ban karena Rasul berharap ketika diangkat amal kebaikan itu saat dalam keadaan puasa. Karena orang berpuasa misalkan doanya makbul. Ya. Salasun da'watuhum la turad, kata Rasulullah SAW. Ada 3 orang, ada 3 golongan yang dia kalau berdoa itu nggak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melekat pada orang yang berpuasa. Da'watus shaim, kata Rasulullah. Atau kemudian misalkan ya, kita berbicara dalam konteks ya, keutamaan puasa itu sendiri. Ada dingin, ada panas, ada biasa. Saya minum semuanya apa ya? Ya. Makasih Mas Budi. Ya. Ya. Jadi tadi ya, kenapa kemudian saya kembali kepada keutamaan Sya'ban tadi? Kenapa Rasulullah kemudian tadi di awal memuliakan Sya'ban? Karena itu masuk untuk masuk ke Ramadan. Yang kedua, kenapa kemudian Sya'ban dimuliakan oleh Rasulullah SAW? Atau Rasulullah menjadikan bulan Sya'ban ini bulan di mana Rasulullah memperbanyak amal-amal kebaikan, misalkan. Salah satunya Rasulullah, bahkan dalam satu hadis yang disebutkan oleh Aisyah, aku nggak pernah melihat Rasulullah itu puasa sampai sebegitu banyaknya dibanding bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Alasannya tadi, dalam satu riwayat disebutkan, ternyata memang Rasulullah tahu betul bahwa Allah mengangkat atau Allah ya mencatat, katakan rufa'al amal as-salihatu, maksudnya diangkat amal salih itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ketika kita melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Ya, apalagi kalau dalam keadaan seperti yang Rasulullah sampaikan, dalam keadaan sedang puasa. Ya. Rekan-rekan sekalian, ya. Bulan Sya'ban juga disebutkan bahwa dia itu adalah bulan apa? Bulan untuk menanam. Ya. Bulan untuk menanam. Ya. Menanam apa? Menanam kebaikan. Ya. Disebutkan oleh para ulama, Imam Abu Bakar al-Balkhi rahimahullah pernah mengatakan syahrul Rajab syahruz zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul suqi zar'i wa syahrul Ramadan syahrul hisadi atau hasadi zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Ya, lebih tepatnya ini ya, bulan menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah menyirami tanaman. Jadi kalau kita menanam sesuatu, itu kan kita berpikir tentang panennya kapan, kan gitu ya. Nah, maka Rajab itu adalah saat nanamnya, Sya'ban itu saat menyiraminya. Baru kemudian Ramadan adalah saat kita memanen. Kita kebanyakan salah. Iya kan? Kita nggak siap-siap dari Rajab misalkan. Kita nggak siap-siap dari Sya'ban misalkan. Dan kemudian kita berharap ketika di Ramadan kita bisa berkualitas amalnya. Itu susah sebenarnya. Ini pembiasaannya seharusnya dimulai dari Rajab itu. Apalagi ketika masuk di bulan Sya'ban. Kalau kita tadi diibaratkan oleh para ulama Sya'ban itu adalah saat kita menyirami tanaman kita. Apa yang mau disirami kalau kita nggak menanam? Dan apa yang akan mau kita panen? Gitu ya. Di bulan Ramadan kalau kita sendiri nggak pernah menanam, menyirami. Gitu. Maksudnya begini teman-teman.
usahakan kita memulai jauh hari baca Quran. Nanti ketika di Ramadan gampang untuk baca Quran. Kita menargetkan bacaan dengan jumlah yang banyak pun sangat mudah. Karena ada proses pembiasaan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, jadi manen kita. Kita berharap hatam misalkan 2-3 kali, ya gampang. Karena sudah dimulai di bulan-bulan sebelumnya. Itu ya. Jadi para sahabat, ya, para ulama, para orang-orang soleh sebelum kita menjadikan bulan Rajab ini adalah bulan di mana menyemai, ya, atau menyirami tanaman-tanaman tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Dalam kalimat yang lain disebutkan oleh para ulama, mathalu syahri Rajab karih wa mathalu sya'ban, ya, mathalul ghaim wa mathalu Ramadan mathalul matar wa man lam yazra wa ya'ris fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsid fi Ramadan. Perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin, bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, dan bulan Ramadan seperti hujan. Barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan memanen hasilnya di bulan Ramadan. Rekan-rekan sekalian, itu ya kira-kira ya utamaan ya Ramadan, bulan Sya'ban, ya, maka jadikan bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan, ya, untuk masuk ke bulan Ramadan, ya, dengan memperbanyak amal-amal kita. Bulan Sya'ban ini jadikan juga ya memperbanyak amal, ya, agar amal kita kemudian menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika di bulan Ramadan, kita sudah siap untuk benar-benar melakukan amal-amal kebaikan yang lebih baik lagi. Maka apakah amal yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Ya. Tadi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, amalan yang bisa kita lakukan yang pertama itu adalah memperbanyak puasa. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan memperbanyak puasa itu kita harus berpuasa seperti ketika melakukan bulan Ramadan? Tidak ada satu ya kewajiban melakukan puasa 1 bulan itu kecuali bulan Ramadan. Adapun kalimat memperbanyak atau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban bukan berarti 1 bulan penuh. Kita tinggal melakukan puasa-puasa sunnah, seperti halnya perintah ataupun kesunahan puasa sunnah itu sendiri di bulan-bulan yang lain. Misalkan ya yang tadinya mungkin di bulan-bulan yang lain kita nggak melakukan puasa apa, Ayyamul Bid kita puasa Ayyamul Bid, kita kemudian puasa Senin Kamis, ya. Atau mungkin kuat misalkan, ya, kita bisa melakukan puasa, ya, puasa Daud misalkan dan sebagainya. Atau kalau kita komparasikan dengan kebiasaan di bulan yang lain nggak puasa sama sekali, maka diupayakan memulai puasa di bulan Sya'ban itu sendiri. Itu yang pertama, ibadah. Yang kedua, ibadah yang bisa dilakukan seperti yang dicontohkan oleh para ya, ulama, sahabat, ya, teladanan yang mereka lakukan ketika di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan itu syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, biar kita terbiasa atau memaksimalkan Quran itu di bulan Ramadan, maka kita sudah memulai di bulan Sya'ban dengan terbiasa membacanya seperti itu. Ya. Rekan-rekan sekalian, ya, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita bisa memaksimalkan tentu dengan kapasitas kita yang ada sekarang gitu ya. Artinya tidak perlu melakukan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib gitu. Jangan sampai juga gitu ya. Kita melakukan yang sunnah sampai yang wajib itu kita tinggalkan atau kita sepelekan, itu juga nggak boleh. Misalkan bekerja adalah sebuah kewajiban, ya, maka di waktu-waktu kosong kita lah kemudian mungkin kita bisa melakukan amal-amal kebaikannya.
Ya, kalau tidak bisa dilakukan di saat siang hari atau pagi hari karena pekerjaan, kita bisa melakukannya di malam hari. Ya, maka misalkan di antara kebiasaan di masyarakat kita, misalkan ya melakukan nisfu Sa'ban misalkan. Ya, sebenarnya ya kalau kita ya, saya ini ada buku nih, Ustaz Abdul Somad yang nulis ya bicara tentang malam nisfu Sa'ban ya. Beliau menyebutkan di sini, ya, jadi sebenarnya tidak ada riwayat yang secara khusus, kalau mau saya simpulkan, ya, tidak ada satu riwayat yang khusus bahwa seseorang itu ketika malam nisfu Sya'ban misalkan sholat sampai 100 rakaat, ya, itu tidak ada. Ya. Tapi secara umum orang memperbanyak ibadah di malam itu sangat diutamakan. Ya, sangat diutamakan. Misalkan kita mengutip ya pendapat salah seorang ulama, misalkan di sini Imam Al-Qastolani, ya, dia mengatakan ulama negeri Syam berbeda pendapat tentang cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama dianjurkan menghidupkan malam ya dengan ya, dengan datang ke masjid menghidupkan nisfu Sya'ban itu. Ya, mereka memakai pakaian terbaik, memakai pakaian yang harum-harum atau memakai harum-haruman, kemudian memakai celak ya. Ya, dalam rangka apa? Datang ke masjid untuk ya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apa yang mereka lakukan? Baca Al-Qur'an, ya. Salat yang memang itu ada ya perintahnya atau sunnahnya, misalkan orang salat taubat, salat hajat misalkan, ya, dan seterusnya, misalkan salat-salat sunnah yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini makruh berkumpul di masjid, ya, ya. Ini pendapat ya, dua pendapat ya. Makruh berkumpul di masjid-masjid untuk sholat, kisah-kisah, dan doa. Tidak makruh jika seseorang melakukan sholat secara khusus untuk dirinya. Ya. Jadi kalau kita mau simpulkan sekali lagi, sholat itu boleh. Tapi bukan berarti sholat-sholat yang tidak dituntun oleh syariat. Ya. Makanya di sini disebutkan juga misalkan oleh pendapat ulama yang lain, apabila seorang melaksanakan sholat pada malam nisfu Sya'ban sendirian atau berjamaah secara khusus seperti yang dilakukan beberapa kelompok salaf ya atau ulama terdahulu, maka itu baik. Adapun berkumpul di masjid dengan sholat tertentu seperti berkumpul melakukan sholat 100 kali atau 100 rakaat dengan membaca 1000 kali surat Al-Ikhlas ya secara terus-menerus, maka ini tidak dianjurkan. Jadi artinya begini, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW ya, yang tadi yang saya sampaikan itu tentang bahwa amal-amal di bulan Sya'ban itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah memperbanyak puasanya, memperbanyak baca Qur'annya, memperbanyak ibadah-ibadahnya dan seterusnya. Kalau kita mengambil dari hadis ini, maka hadis itu sudah cukup. Ya, bahwa kita itu ketika di bulan Sya'ban ya, bahkan di nisfu Sya'bannya pun kita memperbanyak amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman ya. Ya, jadi mari sama-sama kita persiapkan diri kita. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Nah, ada yang nulis berapa? 23. Ya, tinggal dikit lagi ya. Tinggal 3 minggu ya. Enggak lama 3 minggu itu ya. Apalagi kalau di Korea, seminggu aja cepet banget. Ya, mungkin karena kerja kali ya. Nggak tahu besok udah minggu, ya kan? Cepet kan? Besok udah minggu. Besoknya lagi Senin. Besoknya lagi Selasa. Cepet banget, gak kerasa kita. Besoknya lagi Rabu gitu. Besoknya Kamis, Mas. Cepet gak kerasa kan? Ya, jadi karena waktu begitu cepat, apalagi Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Sayang kalau kita di bulan Ramadan ini tidak memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
dimaksimalkan puasa kita nanti, ya. Nanti mungkin ada edisi khusus tentang ya tarhib Ramadan, ya, sampai hal-hal yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan seperti apa. Ya, nanti kalau sudah ya tinggal dikit lagi lah, 1 pekan lah kita bahas tentang masalah itu. Tapi sekarang mungkin karena masih di bulan Sya'ban, awal-awal Sya'ban, coba kita maksimalkan Sya'ban ini dulu, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak termasuk yang kata Rasulullah, karena nasu yaghfulu, atau kebanyakan umat di masa itu mereka melalaikan bulan Sya'ban, ya. Semoga kita enggak demikian. Terima kasih, mohon maaf ya atas segala perhatian. Terima kasih. Jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo teman-teman yang ingin bertanya, mumpung masih ada waktu sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz tentang perihal nisfu Sa'ban. Kan kalau di desa kita itu kalau misalnya malam nisfu Sa'ban itu harus membaca Yasin 3 kali ya. Itu mohon diperjelaskan lagi. Dan juga siangnya itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Apakah itu benar atau ya kurang tepat gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih pertanyaannya. Ini saya kalau jawabnya secara pribadi takutnya kurang tepat ya. Saya bacakan lagi aja pertanyaan. Ada satu riwayat di sini yang disebutkan oleh Ustaz Abdul Somad ini. Dari riwayatnya itu dari Imam At-Tabrani, ya. Yattali'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin, ya. Illa li musyrikin aw musyahinin. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan para makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Ia mengampuni seluruh makhluknya. Ya, saya ulang, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan para makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, disebutkan malam nisfu Sya'ban ya. Ia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bertengkar atau orang yang belum berdamai dengan orang lain. Hadis ini dinyatakan sahih ya oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Silsilah Shahihah. Ini saya baca saja nih, saya enggak ini ya. Enggak mengucapkan pendapat saya. Ya. Kemudian tadi ya saya juga sudah menyebutkan bagaimana sikap orang-orang Syam perihal malam nisfu Sya'ban, mengutip kalimat dari Imam Al-Qastalani ya, bahwa kebiasaannya ada 2. Yang pertama adalah ya berkumpul di masjid dengan pakaian terbaik, ya, memakai harum-haruman, memakai celak dan menghidupkan malamnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, di sini ada kalimat makruh berkumpul di masjid-masjid untuk sholat, kisah-kisah dan doa. Tidak makruh, tapi ada kalimat begitu. Tidak makruh jika seseorang melakukan sholat secara khusus untuk dirinya. Ya. Bisa dipahami ya, untuk dirinya.
Ini pendapat Imam Auza'i, faqih dan ulama negeri Syam. Ya. Jadi gini teman-teman, pendapat ya ada dua memang kalau kita mau telusuri ya, berdasarkan kebiasaan-kebiasaannya itu. Yang pertama, hadis yang digunakan ya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi itu bukan hadis yang sahih. Ya, seperti mengharuskan baca Yasin ya. Ya, seperti itu misalkan harus, apalagi harus sekian misalkan dan seterusnya. Ya. Itu hadis-hadis yang digunakannya bukan hadis yang sahih. Ya. Maka kalau tidak sahih, ya menurut para ulama ya mengatakan bahwa ibadah tersebut ya semestinya tidak dianggap sesuatu yang harus gitu. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali kepada hadis yang saya bacakan tadi ya yang sebelumnya terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban itu secara umum ya atau berkaitan dengan malamnya, maka ibadah yang mau kita lakukan apa saja silahkan. Tapi jangan mengharuskan dengan ibadah tertentu yang itu enggak Rasulullah sendiri mencontohkan. Dengan mau khatam beberapa kali silahkan saja. Ya. Tapi seakan-akan itu harus seperti itu juga problem sebenarnya. Ya kan, di tempat kita, di masyarakat kita kan seperti itu ya. Kalau kita mengambil dalil yang umum misalkan, di dalam hadis Nabi, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kita pernah bahas dan itu ada di kitab At-Tibyan ya. Bahwa orang berkumpul dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu bagus-bagus saja gitu. Ya. Datang ke masjid, kumpul daripada sendirian kemudian berjamaah melakukan. Kalau pakai dalil itu, hadis umum itu maka boleh-boleh saja orang kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengharuskan dengan bacaan-bacaan tertentu ini ya tidak dituntun sebenarnya oleh Rasulullah SAW secara langsung. Ya, artinya jenengan pun kalau misalkan tidak mau bergabung dengan jamaah yang lain, tapi datang ke masjid kemudian melakukan amalan-amalan saleh di dalam masjid itu boleh-boleh saja. Gitu. Tadi misalkan ada kalimat sholat, ya, melakukannya untuk dirinya kan begitu kan? Ada kalimat seperti itu kan? Seperti yang dilakukan oleh kebiasaan orang-orang Syam. Ya. Berarti kan sholat untuk dirinya bisa saja sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Ya. Tapi berjamaah melakukan sholat sampai dalam jumlah tertentu yang Rasulullah enggak menuntun itu. Nah ini yang menjadi catatan mungkin. Jadi sehingga muncul pro kontra di masyarakat gitu. Nah kalau kita mau mencari yang paling katakanlah yang paling dekat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka tadi boleh sholat misalkan, ya, tapi tidak harus mengharuskan dengan jumlah bilangan tertentu yang itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengharuskan membaca bacaan tertentu misalkan, ya, yang itu juga nggak dituntut oleh Rasulullah SAW misalkan. Tapi secara umum melakukan amal salah itu bagus mas, itu bagus. Tiap malam misalkan, ya kita mau khatam, setiap malam kita baca Yasin. Membaca Yasin itu luar biasa kata Imam An-Nawawi. Orang membaca Yasin setiap malam gitu ya, itu luar biasa. Ada fadilahnya. Tanpa mengkhususkan hanya di malam Jumat saja. Ya. Allah akan mengampuni dosanya. Itu luar biasa kan. Ya. Tanpa mengkhususkan hanya di malam Jumat. Hanya saja kan di masyarakat kita hanya mengkhususkan di malam Jumat saja. Itu kira-kira Mas Andi. Iya tadi, itu Mas Andi baru datang ya. Keterangannya begini, puasa di bulan Sya'ban itu memang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai Aisyah saja mengatakan, aku nggak pernah melihat Rasul puasa itu seperti Ramadan gitu ya. Banyak banget gitu ya. Seperti di bulan Sya'ban Rasulullah itu. Jadi di bulan-bulan yang lain Rasulullah nggak sebanyak di bulan Sya'ban itu kira-kira. Tapi bukan berarti pemahamannya Rasul melakukan puasa
sebulan seperti Ramadan, bukan begitu. Karena tidak ada perintah kalau orang mau melakukan puasa itu, ya sebulan itu hanya bulan Ramadan saja. Gitu. Artinya Rasul memperbanyak puasa sunnah itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, bisa puasa Ayyamul Bid, ya 3 hari dalam 1 bulan itu, ya bisa puasa ya Senin Kamis misalkan, ya bisa puasa ya Daud misalkan, seperti itu. Itu kira-kira Mas. Ya. Jadi seperti orang puasa ya misalkan biar kebal. Ini kan ya, kan ada di masyarakat kita seperti itu. Ya, puasa muti, puasa ini untuk tujuan tertentu misalkan. Ya. Ini yang mungkin jadi puasanya itu bagus Mas. Bahkan Nabi itu memang melakukan itu, tapi tetap sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah. Gitu ya Mas ya. Cukup nggak Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustadz, sedikit saja. Seringkali saya melihat di kampung-kampung ataupun di daerah-daerah itu, kalau menjelang 1 hari atau 2 hari awal Ramadan, biasanya banyak orang-orang itu berkunjung ke makam. Jadi tujuannya untuk apa istilahnya nyekar atau kirim doa gitu. Nah, apakah itu ada tuntunan dari Islam atau mungkin hanya kebiasaan-kebiasaan orang-orang kebanyakan itu aja? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ziarah kubur itu diperintahkan. Ya. Nabi mengatakan, ya, nahaitu an ziyaratil kubur fazuruha. Aku pernah melarang ya, untuk melakukan ziarah kubur. Tapi aku sekarang membolehkan. Atau sekarang lakukanlah ziarah. Manfaat dari ziarah kubur itu apa? Kan hadis menyebutkan dalam hadis yang lain. Akhiru hadhimal ladzat. Perbanyaklah kalian itu mengingat kematian. Sesuatu yang bisa menghilangkan kenikmatan. Itu apa kematian? Jadi ziarah kubur itu esensinya adalah untuk mengingat mati. Dan kalau kita ziarah kubur, ya, itu yang disunnahkan atau yang diperintahkan itu adalah mendoakan orang yang mati. Bukan meminta doa dari orang yang, nah ini perlu dipahami nih ya sama teman-teman ya. Ziarah kubur itu bukan meminta sama orang yang mati. Tapi perintahnya sesungguhnya adalah mendoakan orang yang mati. Orang solehkah, kita datang ke bakti itu atau kita datang ke ma'la, itu kalau kita lama-lama dengan tujuan yang tadi minta doa, tawasul dan itu sama mereka dilarang itu. Diusir Pak. Takutnya mungkin itu meminta kepada yang, tapi esensinya tadi mengingat kematian, ya, yang kedua mendoakan orang-orang saleh, mereka yang mati sebelum kita. Pertanyaan yang lain, apakah kebiasaan masyarakat sebelum mereka ya, Ramadan mereka datang ke kuburan? Itu tidak ada tuntunan secara syariat Pak. Ya. Sehingga itu jadi satu keharusan kita melakukan itu juga satu keliruan. Kalau kita menganggap itu harus dilakukan. Ya. Ziarah itu nggak dibatasi waktunya. Ya maka misalkan ada ulama mengatakan, ini yang mengatakan bukan saya, mungkin udah kita bisa dengar di media sosial gitu ya. Ada orang ziarah kubur, kok makam wali ini. Orang tuanya nggak pernah diziarahi. Pernah dengar kan kalimat seperti itu? Ini sebuah keliruan di masyarakat kita. Sampai bela-belain naik ini, rame-rame, pakai baju
ibu-ibu biasa Pak. Ya, bajunya harus sama semua Pak, akhirnya ngeredit Pak. Ya. Ini juga satu hal yang perlu diluruskan di masyarakat kita. Ya. Seharusnya kalaupun mau ziarahlah ke orang tuanya. Tapi sesungguhnya ziarah itu sendiri nggak dibatasi waktunya, harus sebelum puasa atau setelah puasa. Makanya ziarah kita kepada orang tua itu salah satunya dengan cara apa? Kita rajin-rajin ngedoain. Kalau dia sudah nggak ada, habis sholat kita baca doa buat mereka. Setiap waktu kalau perlu zikir kita adalah zikir Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak mesti harus setelah sholat misalkan. Dalam setiap waktu kita ingat orang tua kita. Kita doakan mereka biar mereka walaupun sudah tidak ada, ya diampuni dosanya oleh Allah SWT. Itu Pak. Ya. Jadi kalau ditanya adakah tuntunannya secara langsung dari Rasulullah bahwa sebelum melakukan ibadah puasa atau setelah melakukan puasa kita harus ziarah, tidak ada Pak. Tapi apakah ibadah itu boleh dilakukan? Boleh-boleh saja, tapi jangan mengatakan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum Ramadan. Kalau itu dianggap sesuatu yang harus dilakukan sebelum Ramadan, kita keliru Pak. Itu mengada-ada dalam sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Gitu. Tapi kalau itu mau dilakukan, silahkan saja. Ya, mengingat kematian, mendoakan orang-orang soleh, ya, dan seterusnya. Ya. Dan ibadah itu dilakukan oleh sebagian orang dengan tujuan agar ketika mau masuk Ramadan dia semakin baik rohaninya, ya bagus juga. Ya kan orang ingat mati kan jadi ingat Allah kan. Bagus juga gitu. Ya. Tapi menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan dianggap itu satu hal yang sunnah, ini yang mungkin perlu diluruskan saudara. Itu Pak. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sedikit saya akan mengatakan tentang kalimat yang dikatakan Ibnu Mas'ud supaya jenengan niku ben padha rajin nekani majelis ilmu. Dikatakan Ibnu Mas'ud, beliau niku pernah berkata, jenengan nek satu hari waktu yang sebentar niki kok menghadiri suatu majelis ilmu niku padha karo lebih bagus memerdekakan 1000 budak. Lah, masalah nggih. Lah niki napa memerdekakan satu budak mau? Memerdekakan apa itu? Satu budak mawon niku sudah luar biasa. Nah, niku fadilahe napa niku jenengan nekani majelis-majelis ilmu dapat mengatasi suatu masalah. Lah, napa meleh kok jenengan sakit mengatasi satu masalah kemiskinan, ngoten nggih. Berkah menghadiri suatu majelis ilmu. Nah, niku kan luar biasa, makanya jenengan niku kudu rajin-rajin nekani majelis ilmu. Nah, niku insyaallah Sabtu Minggu di masjid kita niki selalu ada, ngoten nggih. Nggih, cukup sekian nggih, ngoten mawon. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.